tidak bisa menjadikan hadis itu sahih, tak boleh. Karena potensial dia itu fasik, potensial dia itu tak fasik. Ulama hadis tak anak amiris, karena ini agama tak ada ris. Oke, sila. Bikhilafil mar'ati fahiya maqbulatun. Bikhilafil mar'ah boleh meriwayatkan hadis. Perempuan boleh meriwayatkan hadis. Bahkan salah satu perawi hadis terbanyak adalah perempuan. Siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Oke? Idza kanat muslimatun aqilatun. Idza kanat muslimatan. Kalau perempuan ini perempuan yang muslimah, aqilah, berakal, salimah, minal fiski wal awsafil khasisah, yang tidak mempunyai sifat fisik atau perkara-perkara yang apa khasisah, itu yang tak pantas lah. Oke? Wa kadzalika al-'abdu. Wa kadzalikal abdu, begitu pula hamba sahaya. Hamba sahaya muslim kan? Berakal kan? Dan selamat daripada kefasikan. Ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki nak mengatakan bahwasanya ada adl lain yang mirip dengan ini, namanya adlu syahadah. Adl di dalam fikih namanya adlu syahadah. Adlu syahadah ini tidak diterima perempuan dan tidak diterima apa? Hamba sahaya. Berbeza dengan adlu riwayah. Adlu riwayah ini perempuan boleh meriwayatkan, hamba sahaya pun juga boleh meriwayatkan. Silakan. Takbalu riwayatuhu idza kana musliman aqilan saliman min al-fiski wal awsafil khasisah. Wa yumkinu an naqul, wa yumkin an naqula inna adalata rawi ma'naha nadhafatu sulukihi wa taharatu siyarihi. Dibilang keadilan adalah seorang rawi, maknanya adalah nadhafatu sulukihi. Apa dibilang? CV-nya itu bersih. Kalau orang Indonesia cakapnya track recordnya dia. Track recordnya dia. Kemudian apa kalau kita ambil kerja di office, ada apa itu namanya? CV. CV-nya itu baik, maknanya tak pernah masuk jail, tak pernah berurusan dengan polis, tak pernah apa, semuanya bersih. Itulah yang namanya adalah di dalam rawi. Nadhafatu sulukihi, perbuatannya semuanya apa? Baik. Track recordnya semuanya oke. Dan wahwa, dan perkara ini yatanawalu janibul akhlaki fil rawi, dan bidang ini mencakup apa? Janibul akhlaki. Akhlaknya bagus. Rawi ini akhlaknya bagus, tak suka mencela, tak suka buat yang macam-macam. Kalau rawinya bagus, maknanya hadis yang diriwayatkan juga best. Oke, silakan. Wa yabqa ishtiratul janibi al-ilmi li'annahu la yalzamu. Setelah Sayyid Muhammad Al-Maliki menyebutkan tentang bahwasanya adalah kebersihan seorang perawi di dalam akhlaknya, di dalam perilakunya. Kemudian syarat yang kedua adalah kebaikan di dalam ilmunya. Karena boleh jadi orang itu akhlaknya baik tapi ilmunya tak ada. Kadangkala ilmunya ada tapi akhlaknya tak baik. Biasanya saya tuh sering dengar orang, itu akhlak saja yang baik walaupun ilmu tak ada, tapi yang penting akhlaknya baik. Saya kira kata-kata ini kalimatul haq urida bihal batil. Maknanya tak yang belajar, tapi akhlaknya baik. Jangan macam itu. Akhlak dan ilmu itu tidak bertentangan. Kalau boleh ilmu Anda baik, akhlak pun juga baik. Kalau boleh dapat dua-duanya, kenapa dapat salah satunya? Karena tanpa adanya ilmu, apa yang Anda kira akhlak itu kemungkinan bukan akhlak. Jangan-jangan yang Anda kira akhlak itu ternyata kebiadaban. Saya sering dengar, betul ilmu itu sedikit, tapi akhlak yang banyak. Jangan buat macam itu. Penuntut ilmu kena banyak dua-duanya. Akhlaknya oke, ilmunya juga oke. Jangan hanya ada ilmu tapi akhlak tak ada. Nanti Anda jadi kurang ajar. Jangan juga akhlak baik tapi ilmu
Tak ada, orang-orang akan tipu-tipu Anda. Akhlak kena baik, ilmu juga kena baik. Dua-duanya kena seimbang. Ayo. Annahu la yalzamu min qawli rawi 'adlan salihan taqiyan. Maksud katanya Sayyid Muhammad. Karena belum tentu seorang perawi ini adil, soleh, orang yang bertakwa, tapi dia itu pandai. Belum tentu dia mampu menghafal berapa banyak. Dulu diriwayatkan ada seorang namanya Abu Ishaq al-Isfirayini, terkenal, seorang ulama ilmu kalam yang terkenal. Dia naik ke gunung, salah satu gunung di Lubnan, tempatnya orang-orang tasawuf, orang-orang ahli sufi beribadah. Apa katanya mereka? Ketika itu banyak sekali fitnah-fitnah, banyak orang murtad di bawah. Akhirnya dia cakap, ayusirru Muhammadan. Dibilang, ya akalatal hashish. Wahai orang-orang yang makan sikit, ya orang sufi-sufi ini, ayusirru Muhammadan. Apakah perbuatan kalian itu membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senang? Engkau pedulikan dirimu sendiri, tapi engkau tak pedulikan agamanya. Di bawah orang-orang itu banyak termakan subhat-subhat orang Kristen, orang Kristian. Banyak termakan subhat orang-orang filsafat. Banyak termakan subhat-subhat orang-orang Wahabi. Banyak termakan subhat orang-orang liberal. Tapi engkau tak nak amik kisah, engkau beribadah urus dirimu sendiri. Engkau kira perbuatan ini Rasul akan senang gak? Bayangkan kalau Rasul tak amik kisah dengan subhat, macam mana? Mungkin kita sekarang tak sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu kita ini nak sembah apa. So, tengok. Belum tentu, katanya orang sufi itu, kami tak mampu. Kami mampu beribadah, tapi jawab permasalahan-permasalahan macam ini kami tak mampu. Allah beri kamu kemampuan, kamu yang buat, kami akan doakan. Karena itu kan belum tentu orang itu soleh, ahli ibadah, dia boleh jawab permasalahan. Dan belum tentu orang itu boleh jawab permasalahan, dia itu ahli ibadah. Karena itu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengatakan mungkin orang itu adil, adalah qawiyah, derajat yang paling tinggi, tapi hafalannya teruk. Karena itu di dalam masalah hafalan ada syarat tersendiri untuk menjadikan hadis itu sahih. Apa syarat itu? Sila. Fi nafsi an yakuna hafizan mutqina fi riwayatihi wal aqsu bil aqsi ay la yalzamu min kaunihi hafizan mutqinan fi riwayati an yakuna adalan salihan taqiyan. Aywa. Lidzalika ishtarata al-ulama'u fi rawi an yatahaqqaqa biwasfi. Karena itu para ulama mengatakan selain syarat adalah baik akhlak dia, maka ulama mempunyai syarat yang lain, yaitu disyaratkan di dalam seorang perawi itu agar dia itu mempunyai dobat. Dobat itu macam ini ya, di dalam Al-Quran sering innahu sami'un alim basir hakim, itu terus macam itu, semua disebutkan. Kalau hafalannya masih semacam itu, maknanya hafalannya tak ada dobit, tak ada dobit. Saya sering itu innallaha atau wallahu ya, itu terus macam itu. Innallaha wallahu sami'un basir alimun hakim, itu terus berputar. Kalau orang yang terus membaca al-kafirun pun tak selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana terus macam itu sampai esok terus. Kenapa? Karena memang dobetnya tak ada, terlampau banyak makan junk food mungkin. Akhirnya dobetnya tak ada. Makna dobet itu apa yang dia hafal dia benar-benar kuasai. Tak ada satu huruf pun yang tersilap. Itu namanya dobet. Bila diminta dia langsung boleh. Di dalam ilmu hadis
orang yang hafalannya kuat sangat-sangat diperlukan. Terutama pada nama-nama itu. Alamat nama-nama itu pelik sedikit ya. Mungkin kita boleh menghafal ilmu, Sof, tapi menghafal nama cita lain. Cita lain, Sof. Macam saya sekarang nama-nama pun sudah pening semua. Sudah lupa Anda siapa, Anda siapa. Memang orang-orang, tak semuanya orang bisa untuk menjadi ilmu hadis karena mempunyai kelayakan sendiri ilmu hadis itu. Di antara kelayakan yang kena dalam ilmu hadis, hafalannya kena kuat. Oke, sila. Wa huwa kaunuhu hafizan mutqinan muhaqqiqan fi riwayatihi huwa alladhi yu'abbiruna anhu bitamamid dhabt. Dibilang hafalannya harus mutqin. Makna mutqin itu tak ada satu huruf pun yang salah. Yang semacam itu dinamakan tamamud dhabt. Dhabtnya sempurna. Dhabtnya apa? Sempurna. Ayo. Ayo. Dan ini adalah syarat yang ketiga daripada apa? Dhabt. Dan daripada syaratus syurutus sahih. Dan dhabt itu para ulama mengatakan ada dua. Ada dhabtus sadr dan dhabtus satr. Dhabtus sadr ini adalah hafalan. Jadi apa yang dia dengar dia hafal. Tak ada satu huruf pun yang salah. Ada lagi di bawahnya namanya dhabtus satr. Dhabtus satr ini dia tak hafal tapi dia tulis. Jadi ketika dia tulis, dia periksa lagi, dia baca lagi. Oh, benarkah hadisnya daripada siapa? Ikram. Setelah Anda meriwayatkan hadis dari saya tulis. Setelah saya tulis, saya ulangi lagi. Coba apakah benar apa yang saya tulis? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ikram alaihi salam. Nah, kalau Nabi kan alaihi salam kan. Saya riwayatkan hadis daripada Nabi Ikram. Setelah saya meriwayatkan lagi, setelah saya periksa lagi, ternyata benar, itu namanya dhabtus satr. Dan buku ini saya letak. Tak ada orang boleh tengok, agar tak ada yang boleh apa? Kacau. Dhabtus sadr hafalan lebih kuat daripada dhabtus satr. Kenapa? Karena dhabtus satr ini penyakitnya banyak. Bila-bila kitabnya dicuri, macam mana? Ada orang diriwayatkan adzan, tapi tak hafal lafaz azan. Terus dia apa? Dia tulis lafaz adzan. Ketika sampai hayya 'alas shalah ada angin. Papernya itu apa? Tertiup angin. Akhirnya macam mana? Sudah sampai hayya 'alas shalah, dia cakap farral adzan. Kalau kata farral adzan maknanya adzannya lari. Adzannya lari. Dia tak hafal, nak cakap macam mana? Berbeza dengan hafal. Kalau hafal itu, kalau Anda hafal, kemanapun Anda ada, ilmu itu akan bersama dengan Anda. Apa katanya Imam Syafi'i? Ilmi ma'i haitsu ma yammamtu yanfa'uni. Qalbi wi'a'un lahu la batna sunduki. Dibilang ilmu itu bersamaku. Kemanapun aku pergi, ilmu ada bersamaku. Ilmu itu tempatnya dadaku, bukan peti buku. Bukan peti buku lah. Kalau peti buku tak ya alim. Library semuanya juga ada. Masa Anda nak pergi kemana-mana nak bawa library? Kan tak mungkin. Anda bawa diri Anda. Karena itu dhabtus sadr a'la min dhabtis satr. Tapi dhabtus sadr pun mempunyai penyakit. Apa penyakitnya? Lupa. Penyakitnya apa? Lupa. Karena itu selama dia terus mengulangi, akhirnya lupa itu sikit. Ketika lupa itu sikit, dia akan ada di puncak hafalan. Puncak hafal itu namanya tamamud dhabt. Tamamud dhabt. Sila at-tsalits. As-salisu tamamud dhabt. Wal muradu bidzalika kaunuhu fil martabati ulya bi an yathbuta
ما سمعه في ذهنه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. Dibilang tamamud dhabt itu apa yang dia dengar langsung dia hafal dan dia pahami. Bila-bila dia nak, dia boleh keluarkan. Kalau dhabtus sadr, saya nak meriwayatkan dia, kejap. Saya nak ambil buku dulu. Dhabtus sadr tak payah macam itu. Engkau nak riwayatkan apa, aku cuma dengar. Ketika aku dengar semuanya recorded, semuanya sudah selesai. Oke, sila. Fakhraja mughfil Mughaffal kathirul khata. Mughaffal ini apa? Dungu. Kathirul khata. Yani banyak salah. Ada kawan saya itu mengajar orang Arab, mengajar Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'bidu. Iyyaka na'budu, na'bidu, terus macam itu. Budu, bidu, bodoh teman kau ini. Dibilang na'budu tetap cakap apa? Na'bidu. Itu namanya mughaffal kathirul khata. Banyak salah, cakapnya pun banyak salah, mengajar pun banyak salah, menulis pun banyak salah. Orang-orang semacam ini tidak bisa untuk dikatakan tamamud dhabt. Terus ketika menghafal innallaha sami'un alim, sami'un basir, sami'un terus macam itu. Sampai semua disebutkan. Orang semacam ini namanya mughaffal kathirul khata. Ayo. Khafifud dhabt. Khafifud dhabt ini dia boleh menghafal tapi tak sehebat sahih. Nanti ini akan masuk ke hasan. Ayo sila. Ar-rabi'u khuluhu min asy-syudzudi ay la yukhalif hadis sahih walaupun dia sahih tidak kan sudah saya katakan kan, yang namanya hafalan itu berlevel. Orang yang hafalannya kuat tidak boleh bertentangan dengan yang lebih kuat. Bertentangan orang yang kuat dengan yang lebih kuat itu namanya syudzuz. Bertentangannya orang yang lemah dengan yang kuat namanya mungkar. Pernah dengar? Nakaroh, dibilang fi matnihi nakaroh. Makna nakaroh adalah di matan ini orangnya ini tak pandai, tapi dia bertentangan dengan yang pandai. Syudzuz, orang ini pandai, tapi dia bertentangan dengan yang lebih pandai. Karena itu al-mungkar lebih teruk daripada syadz. Sekarang ini kalau Anda nak cakap conversation, kata-kata syadz itu maknanya homoseksual dan lesbian. Itu namanya apa? Syadz. Syadz maknanya tak normal. Di dalam ilmu mustalah hadits makna syudzuz orang yang kuat bertentangan dengan yang lebih kuat. Selama dia bertentangan dengan yang lebih kuat, tak diambil. Kita ambil yang lebih kuat. Oke, sila. Aida yukhalifu dzalika siqatu al-jahabintu min ar-ruwati. Al-khamisu khuluhu min al-'illati. Syarat yang kelima adalah hadis ini khulu minal illah. Tidak ada ilahnya. Makna ilah ini adalah penyakit yang tak tampak yang ada di hadis. Dia ada penyakit tapi tak tampak. Yang boleh tampak ini hanya para muhaddis yang besar. Itu namanya ilah. Penyakit yang ada di dalam rawi, penyakit yang ada di dalam hadis. Dohirnya tak ada, tapi ketika dia ketika diperiksa lagi ternyata ada penyakitnya. Macam tak ada. Tengok tes darah, tes apa lagi? Kencing, tes apa itu? Suhu. Baru ini mungkin corona lah. Dohirnya tak ada, tapi ketika dites ternyata ada. Itu namanya apa? Illah. Dan tak ada yang boleh tahu macam ini kecuali ulama-ulama yang besar. Karena ini memang kena pakar lah, pakar hadis baru tahu illah ini. Kita cuma tahu apa itu illah, tapi apakah hadis ini ada illah, itu kena pakar. Itu kena pakar. Oke? La yakunu fil hadisi illatan wal illatu la yakunu fil hadisi illatun. Itu namanya mubtada muakhar. Silakan. Wal illatu wasfun khafiyyun. Apa itu illah? Wasfun khafiyyun. Sifat yang khafi tak tampak.
Oke? Yakdahu fil qabuli wa dhahirus salamatu Wa dhahiruhu as-salamah minhu. Dibilang ada sebuah sifat yang tak tampak dan dohirnya hadis itu selamat daripada penyakit itu. Dohirnya oke, tapi ketika dia apa? Diselidik ternyata ada problem. Itu yang namanya illah. Itu yang namanya apa? Illah. Sila. annahu yahtajju bihi Yuhtajju bihi. annahu yuhtajju bihi fil aqaidi wal ahkami wa ghairiha wa yajibu al-'amalu bihi. Hukmul haditsu sahih, dia itu bisa menjadi dalil di dalam aqaid wal ahkam, bisa menjadi dalil di dalam akidah dan hukum-hukum yang lain. Tapi wallahu alam ya, yang saya tahu di dalam ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak semua hadis sahih boleh menjadi dalil. Yang boleh menjadi dalil di dalam akidah tidak hanya bukan hadis sahih, akan tetapi hadis yang lebih kuat daripada sahih, namanya mutawatir. Namanya apa? Mutawatir. Ketika dia hadis mutawatir, dia boleh menjadi dalil di dalam hadis, di dalam perkara akidah. Kalau hanya hadis ahad walaupun sahih, karena walaupun hadis itu sahih, maknanya yang belum tentu sahih, yang belum tentu qat'i. Di dalam akidah kena yang namanya qat'i, akidah tak boleh yang namanya dhon. Hadis sahih walaupun dia sahih, dia madnun, dia tak sama levelnya dengan Al-Quran, karena hadis tetapnya tetap ahad. Di dalam akidah hanya boleh diambil daripada yang namanya apa? Qat'i. Yang namanya qat'i hanya dua, satunya mutawatir, satunya Al-Quran. Itu saja. Hadis sahih masih belum sampai tahap boleh digunakan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis, di dalam fikih oke. Karena fikih itu tak wajib untuk yakin. Fikih itu cukup apa? Zon, kira saja. Selama hadisnya sahih itu zon, maka boleh dipakai di dalam masalah apa? Fikih. Wal ahkam wa ghairiha, dan selain ahkam, contohnya fadhailul a'mal, tentang masalah tasawuf dan yang macam-macam. Wa yajibul amal bihi. Walaupun hadis sahih itu tak yakin, tapi dia dhon, tapi tetap wajib diamalkan. Yang wajib diamalkan bukan hanya yang yakin, yang dhon pun juga wajib diamalkan. Walaupun dia dhon, wajib diamalkan. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Al-Mahsul fi Ushul Fiqh ada satu bab khusus yang menjelaskan babun dalilu adillah ala wujubil amal bidon. Bahwasanya perkara yang don itu walaupun dia don tetap wajib diamalkan. Maknanya kalau tidak wajib diamalkan Anda, kalau tidak diamalkan Anda berdosa. Itu yang namanya wajib. Bagi di dalam masalah hadis sahih adalah derajat-derajat hadis sahih. Derajat hadis sahih yang paling tinggi itu adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh dua imam besar, Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim namanya apa? Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi maknanya rawahul Bukhari dan Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim ini lafaz yang lebih singkat namanya muttafaqun alaihi. Setelah muttafaqun alaihi, di bawahnya adalah yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setelah itu, setelah Imam Bukhari yang lebih kuat, yang setelah itu yang lebih kuat, yang kuat setelah Imam Bukhari adalah Imam Muslim. Jadi yang pertama adalah muttafaqun alaihi, marawahul Bukhari, marawahul Muslim. Setelah itu apa? Hah? Apa? Martabatur rabi'ah, dibilang pernah dengar ala syartil Bukhari wa Muslim. Pernah dengar? Ala hadza hadisun sahihun ala syartil Bukhari wal Muslim. Makna ala syartil Bukhari dan Muslim itu tidak ada di Bukhari dan Muslim, tapi perawinya digunakan oleh Bukhari dan Muslim. Biasanya kitab ini dikumpulkan, hadis-hadis semacam ini dikumpulkan oleh Al-Imam Hakim.
Karena itu Imam Hakim mempunyai kitab apa? Al-Mustadrak ala Sahihain. Apa makna Al-Mustadrak ala Sahihain? Seharusnya hadis-hadis yang ada di dalam kitab Mustadrak itu ada di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena perawi-perawi yang ada di Mustadrak juga digunakan oleh Bukhari dan Muslim. Selama perawinya sama, kenapa kok tak diambil oleh Bukhari dan Muslim? Tak, Bukhari dan Muslim mempunyai sebab tersendiri, karena mungkin ketika dia merewayatkan itu perawi itu sudah nyanyo, sudah tua, jadi dobetnya tak terlampau kuat. Sahih yang nomor 4 adalah Mustadrak alas Sahihain. Makanya itulah yang namanya ala syartil Bukhari dan Muslim. Bukti hadis ini tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim, tapi perawi-perawinya digunakan oleh Bukhari dan Muslim. Yang nomor 5 adalah ala syartil Bukhari. Perawinya dipakai oleh Bukhari. Yang nomor selanjutnya adalah ala syartil Muslim. Yang paling terakhir hadis-hadis sahih yang disahihkan oleh selain Bukhari dan Muslim. Contohnya seperti siapa? Ibn Khuzaimah. Ada kan? Ada sahih. Ada kitab Ibn Khuzaimah punya sahih. Kitab pun sahih li Ibn Khuzaimah. Sama-sama sahihnya tapi tak selevel lah dengan sahihnya Bukhari dan Muslim. Sama-sama hotnya, tapi ini hot yang hot biasa, tapi ini yang very hot. Wadah ya. Inilah apa namanya? Derajat-derajat hadis. Sampai sini ada yang tanya, saya nak teruskan hadis hasan tapi semacam sudah malam. Saya sudah mengantuk sebenarnya. Oke, kita teruskan hadis hasan pertanyaan yang akan datang. Ada yang tanya pasal hadis sahih, sila. Ada yang tak paham? Siapa? Silakan. Menjadi mutabik syahid macam itu. Ya. Jadi hadis maqbul bukan sekadar sahih dan hasan. Ada satu lagi namanya apa? Sokongan. Ya. Dalam kita lain tulis hadis maqbul itu dari 6 syarat. Apa lagi? Syarat yang ke-6 adalah dia sebagai jadi sokongan. Hadis yang menjadi sokongan, wallahu a'lam, banyak sekali. Itu bukan sebuah syarat yang mutorid. Kenapa? Karena hadis yang menjadi sokongan, tugasnya dia menyokong. Tapi kalau dia tak menyokong siapa-siapa, dia tak diterima. Itu namanya sokongan. Di dalam ilmu hadis itu mempunyai nama sendiri, namanya mutabik dan syahid. Mutabik dan syahid ini dia tak kuat, tapi dia mempunyai kemampuan untuk sokong yang lain. Paham ya? Dimisalkan oleh para ulama macam sehelai benang. Sehelai benang ini kalau dipatahkan mudah tak? Mudah. 2 helai masih mudah. 3 helai masih mudah. 4 helai susah Habib. Terus kalau hadis sahih, dia bukan 1 helai benang, tapi benang yang kuat, yang berhelai-helai di tali, dia macam tali. Mutabik dan syahid itu 1 helai benang. Dia tidak bisa untuk menjadi hadis yang sahih dan hadis yang hasan, tapi dia mempunyai power untuk membuat hadis lain menjadi sahih. Nanti akan ada di antara macam sahih namanya sahihun li ghairi.
macamnya Hasan namanya Hasanun li ghairi. Kenapa? Apa makna Hasan li ghairi? Dia hakikatnya tidak Hasan, tidak sahih, tapi karena ada hadis lain yang menyokong dia, akhirnya dia Hasan karena penyokong. Penyokongnya tak Hasan. Kalau penyokongnya Hasan, ya menjadi Hasan penyokong ini. Tapi penyokong ini tak Hasan, tapi ketika dia bergabung dengan orang lain menjadi Hasan itu. Tapi dia hakikatnya yang saya tahu, mutabi' dan syahid ini tidak bisa dikatakan dia sahih ataupun Hasan. Wallahu a'lam. Saya tanya lagi. Jelas. Apa maksud dia kata hukum hadis sahih ni yajibul amal bihi. Betul. Tidak macam. Adakah maksudnya kalau kita jumpa hadis sahih tu kita kena amal? Memang kalau Anda tahu hadis sahih, Anda kena amal. Bukan maknanya sekarang Anda kena amal. Contohnya ada hadis sahih mengatakan wajib membaca Al-Fatihah. Lah, Anda kena amalkan itu. Bukan maknanya ada hadis sahih mengatakan fadilah, tengok ya. Fadilah bersedekah. Barang siapa bersedekah 1 ringgit akan oleh Allah dilipat gandakan berapa? 10 ringgit. Bukan maknanya Anda wajib bersedekah. Tidak, bukan maknanya seperti itu. Maknanya kalau ada hadis yang sahih memerintahkan Anda berbuat sesuatu, Anda kena amalkan. Dan kalau ada hadis sahih mensunnahkan sesuatu, Anda kena yakini itu adalah sunnah. Bukan maknanya sunnah wajib Anda amalkan, ketika itu bukan sunnah namanya. Tapi apa? Wajib. Maknanya hadisun sahih yajibul amal bihi, fa innal hadisa sahih idza amara syai'an ala sabilil wujub fala budda an ta'taqidahu wajiban wala budda alaikal amal bidzalikal wujub. Itu maknanya. Wallahu a'lam. Tanya lagi? Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kefahaman di dalam ilmu hadis ini, dan semoga kita jadikan minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa ja'al fina wa la minna syaqqiyan wa la mahruma. Allahumma la tad'alana damban illa ghafartahu wa la syaqqiyan illa as'atahu wa la dhaliman illa hadaitah wa la madhuman illa nasartah wala hajatan min hawaiji dunya illa laka fiha ridha nafiya salah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawahu aslafun salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.